Nih, kalian dengar ya. Nih, kalian dengar bapak satu ini. Ini bener banget. Dulu di tahun 80, anak kelahiran tahun 80 dan 90, itu parah banget. Mau dipukulin sama gurunya, mau disambitin, mau digampar, pakai penggaris apa mau digampar, mau gimana pun pada diem. Yang ada kalau kita ngadu ke orang tua malah lebih parah, ya. Nih bener banget ini. Bapak ini bener banget. Nih, coba tonton ya. Tonton nih. Malah lebih parahnya lagi. Udah di backlist malah sama semua perusahaan. Coba nih. Kalian tonton. Lu tim kepala sekolah yang dipecat gara-gara mendisiplinkan anak didiknya yang ketahuan merokok, atau tim temen-temennya yang demo gara-gara ngebelain temennya yang merokok itu? Hah? Kabarnya sekarang kepala sekolahnya dipecat sama gubernur, dan itu keputusan goblok. Ini anak-anak tahun 80 90-an ketawa ngeliat hal kayak gini. Karena kita dulu didisiplinkannya lebih-lebih dari itu. Makanya mental anak zaman dulu sama zaman sekarang itu beda jauh. Lo tahu apa dampaknya? Dampaknya dari anak-anak yang begitu, HRD, pengusaha-pengusaha sudah blacklist sekolah itu dan tidak akan menerima lulusan dari sana. Dampaknya luar biasa ini. Hah? Terus orang tuanya yang orang susah itu sok-sokan ngelaporin ke polisi. Lu aja gagal mendidik anak. Kalau anak gue begitu, ya selain gue dukung kepala sekolahnya, gue tambahin di rumah. Buat gue, pintar itu nomor sekian. Disiplin dan bertanggung jawab itu nomor satu. Hah? Emang lu pikir itu cuma satu orang yang merokok di situ? Itu teman-teman yang demo juga, itu nutupin kesalahan teman-teman lainnya nggak ketahuan merokok. Nggak mungkin cuma satu orang yang merokok. Ini orang tuh di luar sana udah mikirin nuklir, udah mikirin astronot, bulan, matahari ke sana. Kita masih ngeributin anak sekolahan mendisiplinkan anak yang merokok. Kepala sekolah juga nggak akan seperti itu kalau anaknya bener. Jalan tengahnya gini deh, kepala sekolah dinonaktifan. Oke, kalau nggak ada jalan lain, ya kita mengorbankan orang yang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun mendidik di situ, gara-gara satu bocah yang model begitu. Gimana kalau anak itu juga dikeluarkan? Dia cari sekolah sendiri sama emaknya yang jagoan itu. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMAN 1 Cimarga, Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Saya setuju, Bu. Saya dukung, Bu. Kenapa harus segini besarnya? Ini masalah akhlak. Anak masih sekolah udah bisa membuat kekacauan sebesar ini. Udah gitu teman-temannya semua ngebantu dan merasa benar. Padahal apa yang dilakukan sama temennya itu salah, merokok. Berarti bisa dipastikan dong kualitas anak-anaknya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Mirip-mirip kan berarti kan? Mereka tuh harus belajar, nih masalah kualitas generasi loh. Indonesia tuh harus keras, kalau enggak generasi begini semua. Kan SMA, SMP aja udah ada yang rokok. Karena banyak di luar sana belum pantas jadi orang tua, udah punya anak. Dan akhirnya anaknya tidak terdidik dengan baik. Kalau nggak dikerasin akan kejadian lagi kayak begini. Ini masih rokok, nggak tahu nanti bakalan jadi kayak apa. Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan, apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya, permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas pala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi yang nonaktif ini, gubernurnya gimana sih? Pak, ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh gak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lu beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lu kasih sekalian beliin koreknya. Makin gue lihat-lihat ya, makin gue telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada
apa ya, mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu, melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah, nggak usah dibahas gitu ya. Kayak kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya, dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lo lihat ibunya malah lapor polisi, ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lo ditegur nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuma dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lo yang salah, Bu. Anak lo ngerokok ya. Kalau lo belain anak lo, berarti lo benar-benar mendukung anak lo untuk ngerokok ya. Kayak nggak masuk akal banget. Lo tuh apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya, permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu. Dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Abis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gua kayak tadi, ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu, gubernur Bantennya juga kata gua TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Finally, gara-gara bocah ngerokok satu ini, satu angkatan sekolah di blacklist perusahaan. Kalian tau lah ya kasus murid SMA Cimarga yang ngerokok. Ditegur gurunya, malah lapor ke orang tua. Tapi ya walaupun kasus ini sebenarnya udah selesai dengan damai, konsekuensinya tetap ada. Kalau kalian tahu, banyak orang-orang dari perusahaan terutama yang kerja sebagai seorang HRD mulai menyimpan jejak digital kasus ini, menandai semua anak-anak yang lulus di SMA 1 Cimarga. Mereka serentak nge-blacklist alumni SMA ini lulusan 2026 sampai 3 tahun ke depan. Bayangin aja kalau bocah ingusan kayak gini kerja di perusahaan, terus perusahaan itu didemo buat mogok kerja. Wah, bisa kacau kan?